Monica? Iya Pak, jadi ini ada pertanyaan. Tadi kan Bapak membahas orang Yahudi masuk ke Madinah itu kurang lebih 12 sebelum Masehi atau 70 Masehi. Gitu ya Pak? Iya, Nah, iya, kalau yang di Mekah sama atau beda kurun iya. waktunya? Persisnya saya tidak tahu ya, apa Hmm. sih masuk ke Mekah itu tahun berapa itu saya tidak tahu karena yang tapi apakah Yahudi itu pernah ke Makkah atau tidak? Ini menjadi perdebatan yang cukup berpengaruh di dalam teologi Islam. Tadi kaitannya dengan yang disinggung Bu Monik, ya nantilah kapan-kapan terkait dengan pengaruh ajaran kan. Itu saya menyetujui apa sih bahwa orang Yahudi datang ke Makkah. Orang Yahudi datang ke Makkah. Tapi untuk tahun berapanya itu saya tidak tahu persis dan belum menemukan maksudnya permulaan datangnya ya. Iya. Tapi kalau datang ke Makkah, saya menyetujui datang ke Makkah dalam rangka perjalanan dagang. Kok kenapa yang dipilih Madinah tidak Makkah? Karena orang Yahudi itu orang yang memiliki peradaban. Mereka tahu tentang bercocok tanam, bisa membuat pedang, bisa membuat baju perang, bercocok tanam dan segala. Peradabannya maju. Saat itu peradabannya maju. Maka itu tandus. Madinah, Khoibar, makanya yang dipilih itu tanah-tanah yang subur. Di sanalah bisa bercocok tanam, kemudian bisa tadi industri dalam bidang pakaian perang, kemudian tenun juga sekilas lagi ini sekalian. Nabi Muhammad ketika di Makkah pakaiannya itu tidak memiliki warna, ya hanya putih saja itu, tidak ada bordir, tidak ada apa. Ketika datang ke Madinah menjumpai ada pakaian, ada tenunnya, ada coraknya, ada warnanya, dan Nabi Muhammad ya memakai itu. Nabi progresif menerima kebudayaan setempat, peradaban setempat, dan siapa yang membangun peradaban tentang tadi tentang industri pakaian itu yaitu dari orang-orang Yahudi itu. Jadi menarik ya. Saya baru tahu ini kalau pakaiannya sebelum itu tidak ada corak dan tidak ada warna, tapi setelah pindah malah ada corak dan ada warna ya. Menarik sekali. Iya, dan itu untuk sebuah kajian sangat menarik sekali ya di saat orang Islam sekarang sedang berusaha meniru Nabi. Kita hidup di abad ke-22, abad 21, 22, ingin hidup seperti abad ke-6 Masehi. Kita perlu menunjukkan pakaian seperti apa sih yang dipakai Nabi itu. Itu sudah tidak ada. Jadi meniru Nabi itu bukan meniru pakaian makanannya, tapi bagaimana sikap Nabi, perilaku Nabi yang mencoba menciptakan persaudaraan, semangat untuk menciptakan kesetaraan. Itu sunnahnya itu bukan sunnah. Tidak ada, makanya tadi menarik untuk membuktikan. Ayo pakaian Nabi itu memakai pakaian seperti apa? Nah, jadi kalau mereka mungkin mereka ini mengetahui bahwa perubahan cara Nabi berpakaian itu ada pengaruh Yahudi, mungkin akan ada berbeda ini lagi ya Pak, perubahan memaknai cara berbusana di Indonesia pun berbeda lagi dan ini bukan apa ya, menurut saya ini kan wajar ya dalam di kita saja. Misalkan saya makan nasi ya, beras, siapa yang dulu misalkan pertama kali menanam beras, mengajari pertanian, apa makan bakso atau makan apa itu, ketika orang kemudian menyerang Tionghoa misalkan, lah itu kalau diruntut itu kan untuk menyadarkan loh, kita itu apa sih tidak boleh hanya karena berbeda etnis, mereka juga telah membangun peradaban, memperkenalkan segala macam. Kira-kira sebenarnya begitu itu kehidupan. Pasti ada penyerapan budaya ya, penyerapan budaya. Nah, Dan ini Bu, di Ibnu Khaldun apa yang selalu dijunjung sebagai sosiolog pertama ya di dalam Islam, itu punya teori begitu. Masyarakat yang memiliki peradaban tinggi
maka masyarakat yang peradaban di bawahnya akan mengikuti. Nah, kita tinggal melihat saja ya. Misalkan tadi, teori itu saya pakai itu bahwa Yahudi pemilik peradaban, kemudian bagaimana penyerapan masyarakat Arab. Jadi bahkan di dalam episode sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu yang saya tulis, pernah ada orang-orang Khazraj perang dengan Yahudi hingga kemudian orang Yahudi kalah. Tapi secara peradaban orang Yahudi menang karena kemudian orang Khazraj, orang-orang Arabnya itu menggunakan peradaban Yahudi. Oke. Baik. Jadi tadi kesimpulannya Yahudi ini adalah pembangun peradaban atau pemilik peradaban nih, Pak? Yaitu kalau menurut Bapak? Ya kalau dalam yang saya ceritakan tadi itu kan pembawa, pemilik peradaban, pemilik kemudian membawa, lalu ya tadi seumpama kayak industri. Tapi harus misalkan apakah Yahudi ini pencipta, ya perlu teliti lagi ini apa sih sebelumnya, misalkan mengambil dari mana ya. Tapi kalau tadi di wilayah Madinah ini bahwa peradaban dibawa orang-orang Yahudi, tapi